dunia kembali diguncang oleh ketegangan baru di Timur Tengah. Setelah beberapa pekan terakhir situasi di jalur Gaza terus memburuk, sebuah surat resmi yang dikirimkan oleh pemerintah Israel kepada Komando Pasukan Perdamaian Indonesia, TNI Perdamaian, menuai reaksi keras. Alih-alih mundur, TNI justru menyatakan perang besar terhadap Israel, keputusan yang langsung mengejutkan jagat internasional. Pada 9 Juni 2025 malam waktu Gaza, sebuah surat diplomatik dari Kementerian Pertahanan Israel dikirim secara langsung ke markas TNI Perdamaian di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Surat tersebut berisi ultimatum agar TNI segera menarik seluruh pasukannya dari Gaza dalam waktu 48 jam, dengan alasan bahwa kehadiran TNI dianggap menghalangi operasi militer Israel dan berpotensi mengancam kedaulatan negara Yahudi tersebut. Dalam surat itu, pemerintah Israel bahkan menyebutkan bahwa bila TNI tidak segera angkat kaki dari wilayah Gaza, maka Israel tak segan melakukan tindakan militer langsung terhadap pasukan Indonesia. Keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di jalur Gaza dianggap sebagai bentuk intervensi ilegal dalam urusan domestik Israel. Kami peringatkan agar pasukan Anda segera keluar dari Gaza dalam waktu 48 jam. Bila tidak, tindakan balasan akan dilakukan tanpa kompromi. Isi surat Israel kepada TNI. Tak butuh waktu lama, Panglima Komando Pasukan Perdamaian TNI, Letjen Agus Dwi Prasetyo, langsung menggelar konferensi pers darurat di markas utama TNI Perdamaian, Khan Yunis. Di depan puluhan media internasional, Letjen Agus membacakan sikap resmi Indonesia. Dengan suara tegas dan raut wajah serius, ia menyatakan bahwa TNI tidak akan mundur sejengkal pun dari Gaza, bahkan siap mengerahkan kekuatan militer penuh untuk menghadapi ancaman Israel. Kami datang ke Gaza untuk misi kemanusiaan, melindungi warga sipil dari kejahatan perang dan penjajahan. Tapi bila Israel ingin menganggap kami musuh, maka mulai detik ini, kami nyatakan perang besar terhadap Israel. Letjen Agus Dwi Prasetyo. Pernyataan itu disambut sorakan semangat para prajurit TNI yang berada di lokasi. Bahkan sejumlah perwira tinggi yang hadir di belakangnya langsung mengepalkan tangan ke udara, menandakan kesiapan mereka menghadapi kemungkinan terburuk. Sebagai bentuk nyata dari pernyataan perang tersebut, TNI langsung menggerakkan armada tempur Komando Armada RI kawasan Timur dan Barat ke Laut Mediterania Timur. Tak hanya itu, sejumlah pasukan elit seperti Kopassus, Marinir, dan Yonif Para Rider 431/SSP juga telah disiapkan untuk melaksanakan operasi darat skala besar bila situasi semakin genting. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, "Kami tidak main-main. Bila Israel memulai perang, kami pastikan akan membalas lebih keras. Laut, udara, dan darat, semua kekuatan TNI siap bertempur." Hingga malam ini, suara dentuman ledakan dan sirene serangan udara terus terdengar di Gaza dan sekitarnya. Warga sipil berlarian mencari perlindungan di dalam terowongan bawah tanah. Rumah sakit Indonesia di Gaza pun penuh sesak dengan korban luka. Namun semangat rakyat Palestina terlihat membara melihat keberanian TNI yang berdiri di garis depan bersama mereka. Bendera Indonesia berkibar di beberapa sudut kota Gaza, diiringi teriakan "Merdeka" dan "Hidup TNI". Segera setelah pernyataan tersebut, Indonesia menetapkan status siaga nasional. Ribuan personel militer, kapal perang, serta pesawat tempur dikabarkan telah disiagakan di pangkalan-pangkalan strategis. Negara-negara tetangga dan dunia internasional dilaporkan memantau situasi dengan cemas. Sejumlah negara sahabat Indonesia, termasuk Turki, Pakistan, dan Qatar, menyatakan dukungan moral dan logistik terhadap langkah Indonesia, sementara negara-negara Barat menyerukan deeskalasi. Menanggapi deklarasi Indonesia, militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa mereka siap menghadapi segala bentuk agresi. "Kami tidak akan tinggal diam jika kedaulatan kami diusik. Siapapun yang menyerang akan menanggung konsekuensinya," ujar juru bicara IDF dalam konferensi pers di Tel Aviv. Keputusan Indonesia mengirimkan kontingen militer ke Gaza diumumkan pada awal Mei 2025, menyusul meningkatnya kekerasan yang menewaskan lebih dari 15.000 warga sipil dalam waktu kurang dari 2 bulan. Misi tersebut bertujuan membuka jalur kemanusiaan, memberikan bantuan medis, serta mengevakuasi perempuan dan anak-anak dari zona pertempuran. TNI menurunkan lebih dari 2.000 personel, termasuk pasukan elit Kopassus dan tim medis militer, dilengkapi perlengkapan logistik, kendaraan lapis baja ringan, dan sistem pertahanan udara jarak pendek untuk perlindungan terbatas. Operasi ini mendapat dukungan terbuka dari negara-negara OKI, terutama Turki, Iran, dan Malaysia, yang juga mengirimkan bantuan serupa meski dalam skala lebih kecil. Seluruh stasiun televisi nasional dan internasional menyiarkan pidato itu secara langsung. Dunia gemetar.
Indonesia, negara dengan 280 juta penduduk, raksasa Asia Tenggara, telah menyatakan niatnya untuk menantang kekuatan militer paling kontroversial di dunia, Israel. Sementara Indonesia memobilisasi kekuatan militernya, Israel panik. Kantor Perdana Menteri Israel diserbu wartawan lokal dan internasional. Benjamin Koren, PM Israel yang keras kepala, menyebut Indonesia sebagai kekuatan asing yang nekat bermain api di wilayah kami. Namun, laporan intelijen Israel menunjukkan fakta mencemaskan. Warga sipil Israel mulai meninggalkan kota-kota perbatasan, sekolah-sekolah ditutup, dan rumah sakit dipenuhi warga yang panik. Sidang darurat PBB digelar di New York, negara-negara anggota terbelah. Amerika Serikat dan Inggris meminta Indonesia menarik pasukannya. Namun negara-negara blok selatan, termasuk Turki, Afrika Selatan, dan Venezuela, mendukung langkah Indonesia. Hari ketiga, sejak pernyataan perang, fajar menyingsing dengan langit merah darah. Serangan udara IDF dimulai, menghantam 3 titik distribusi bantuan yang dijaga TNI. Namun pasukan Indonesia telah siap. Unit anti-serangan udara TNI AD menembak jatuh 2 drone Heron milik Israel. Di sisi lain, unit sniper Kopassus menembak mati 6 tentara IDF yang mencoba menyusup ke daerah Khan Yunis. Tak tinggal diam, IDF melancarkan operasi Iron Sting, menghujani Gaza dengan roket-roket berpemandu laser. Namun sistem pertahanan udara TNI berhasil mematahkan 80% serangan. Pasukan darat Israel mencoba masuk lewat perbatasan utara, tapi dihajar oleh artileri Medan Yonarmed TNI, menyebabkan kerugian besar. Sebuah tank Merkava 4 Israel dihancurkan dengan rudal anti-tank RPG-29 yang diluncurkan oleh prajurit TNI dari atap gedung tua di Rafah. Dari pihak Israel, Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa tindakan Indonesia adalah deklarasi perang ilegal yang tidak bisa ditoleransi. Ia menegaskan bahwa militer Israel, IDF, dalam kondisi siaga penuh dan akan menanggapi setiap serangan dengan kekuatan penuh. Kami menghadapi musuh baru, kami siap. Indonesia akan menyesali keputusan gegabahnya, ujar PM Israel dalam pidato di Knesset, disambut sorakan nasionalis. Militer Israel telah meningkatkan pertahanan di wilayah selatan dan memperkuat posisi di jalur Gaza.